Ya, jadi Recording in progress. anemia nutrisional ini teman-teman akan membahas tentang anemia defisiensi besi, anemia defisiensi asam folat, anemia defisiensi vitamin B12. Yang dimana di sini kalau kompetensinya dokter umum, defisiensi mikronutrien itu kompetensinya 4A. Kompetensinya itu 4. Jadi teman-teman itu harus bisa mulai dari menganamnesis, diagnosis, sampai teman-teman itu menata laksana si pasien ini. Ya, seperti itu. Meskipun sekarang ada standar kompetensi yang terbaru di tahun 2024 belum disahkan, tetapi di draftnya juga sama. Defisiensi mikronutrien ini juga standarnya masih 4. Artinya teman-teman mahasiswa yang lulus dari S1 kedokteran, profesi dokter harus bisa menata laksana sampai tuntas untuk kasus-kasus seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti kita bahas pertama ini defisiensi dari besi. Nanti akan membahas tentang absorpsinya, transportnya, kemudian utilisasinya, dan juga proses eliminasinya. Di awal teman-teman perlu tahu bahwa yang meregulasi dari metabolisme besi di dalam tubuh kita adalah hormon hepsidin, di mana hormon ini dominannya dia diproduksi oleh hepar, meskipun di organ-organ yang lain ada tapi dalam jumlah kecil. Nah, di sini kalau ada kondisi besi di dalam tubuh seseorang itu tinggi, gitu ya, maka nanti akan terjadi proses eritropoiesis yang di situ akan berkembalikan. Hepsidin ini akan menjadi rendah. Jadi kalau hepsidinnya tinggi, itu terjadi pada proses inflamasi, maka orang tersebut malah justru berpotensi untuk mengalami defisiensi besi. Jadi hepsidin ini kerjanya kalau dia tinggi, dia malah memberikan konteksnya terhadap besi, ya, besi di dalam tubuh, artinya besi menjadi rendah. Tetapi kalau konteksnya dia ini rendah, itu menguntungkan, besinya akan tinggi. Tetapi yang ingin kita buat bagaimana hepsidin ini dia porsinya sesuai, kapan dia dibutuhkan untuk tinggi atau kapan dia dibutuhkan untuk rendah, agar besi pun metabolismenya juga tetap imbang, atau besi yang di dalam tubuh kita ini juga tetap imbang. Karena seperti ini, kelebihan besi juga tidak baik, ya. Teman-teman nanti bisa melihat ada penyakit yang dia terjadi karena kelebihan besi, tapi kurang juga tidak baik, ya, seperti itu. Jadi di sini konteksnya, apakah hepsidin merugikan? Ya tidak. Dia di sini fungsinya sebagai regulator biar bisa menjaga kapan harus naik, kapan harus rendah, begitu, agar keseimbangan besi ini tetap terjaga. Itu kunci yang harus dipegang. Oke. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa di sini teman-teman akan melihat bahwa setiap makanan yang kita makan, misalnya itu bahan makanan sumber besi, masuk ke dalam sistem pencernaan dari mulut ke lambung, begitu ya. Setelah dicerna, maka dia nanti akan diabsorpsi nanti ditransport, ya, diabsorpsi di usus kecil, ya, duodenum, jejunum, dan kemudian ileum, ya, diabsorpsi di sana. Kemudian setelah diabsorpsi nanti akan masuk ke dalam jalur transportasi dan ditransport ke organ-organ yang membutuhkan. Setelah itu, kalau misalnya sudah ditransport, tidak dibutuhkan, artinya tidak dipakai, maka dia akan disimpan. Organ paling banyak yang menyimpan zat besi itu ada di hati, kemudian ada di yen, ya, kemudian di makrofag juga banyak. Kemudian juga akan digunakan di sini pada organ-organ yang memang butuh hem. Kita lihat di sini ada otot, di situ ada mioglobin, ya, otak juga membutuhkan, kemudian sel darah merah, sumsum tulang, dan seterusnya. Oke. Ini kita lihat. Jadi tadi kita menyebut tentang besi yang diregulasi oleh hepsidinnya. Kita lihat di sini hepsidin. Jadi hepsidin ini akan mempengaruhi dari iron requirement tubuhnya seseorang. Kalau ada inflamasi, kita lihat ini, maka hepsidinnya akan meningkat, ya, yang warna hijau ini, ya. Kayaknya harus saya gedekan. Ya, warna hijau ini hepsidinnya akan meningkat. Nah, ke sini hepsidin ini maka dia akan memblokade
sehingga besinya tidak bisa masuk. Lihat ya, dan diblokade seperti ini. Nah, beda dengan kemudian kalau tidak ada hepsidin. Tidak ada hepsidin ini, maka nanti protein FPN ini, ferroportin ini dapat dengan masuk ya ke tadi sel-sel yang membutuhkan dari sel dari besi tadi ya. Teman-teman juga perlu tahu paling banyak di organ mana besi itu diserap. Jadi paling banyak dia diserap di duodenum dan proximal jejunum. Kemudian teman-teman juga harus tahu di besi itu ada yang non-hem dan ada yang hem. Di mana non-hem ini biasanya kita dapatkan dari bahan makanan sumber nabati, tumbuhan hijau, ya, kemudian dan sumber nabati yang lainnya. Ya. Di sini ternyata non-hem ini Fe3+ itu tidak dengan mudah diserap oleh pencernaan. Dia membutuhkan bantuan dari sitokrom B melalui jalur DMT1, yang GMT1. Jadi kalau non-hem ini dia harus direduksi dulu menjadi Fe2+ oleh tadi DMT1 pathway ini biar bisa diserap dengan mudah saat di duodenum ataupun proximal jejunum. Berbeda dengan yang hem. Hem ini bentuknya sudah Fe2+, ya, sehingga dia dapat dengan mudah ditransfer atau masuk ke dalam pencernaan, ke dalam sel enterosit tadi. Ya. Nah, di sini dapat dengan mudah masuk ke dalam diabsorpsi, bahasanya begitu ya, diabsorpsi. Jadi ini teman-teman harus tahu tentang bagaimana non-hem dan hem itu diregulasi di dalam tubuh kita. Jadi non-hem itu Fe3+, Fe3+ itu harus direduksi dulu menjadi Fe2+, biar dia bisa mudah diserap oleh pencernaan kita lewat jalur apa? Jalur DMT1 pathway, dibantu oleh sitokrom B, duodenal sitokrom B. Beda dengan yang hem, karena hem itu sudah Fe2+, dia dapat dengan mudah ditransfer ke enterosit. Nah, tetapi setelah diserap, tadi kalau teman-teman lihat gambar sebelumnya, dia kan mau ditransport. Nah, ditransport itu harus dalam bentuk Fe3+, nanti ada bagannya. Nah, sehingga tadi Fe2+ ini harus diubah lagi menjadi Fe3+ agar dia bisa ditransport. Karena setelah diserap, biar bisa bermanfaat, dia harus ditransport kepada sel-sel yang membutuhkan. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi ini analogi gambarnya. Tadi kalau yang non-hem, lihat ini harus direduksi dulu menjadi Fe2+, dia lewat pathway di MT1 gitu ya, dia masuk ke dalam mukosal, masuk ke dalam di sini. Ini kan fili-fili usus ya teman-teman, masuk, kemudian nanti dia lewat jalurnya ferroportin juga, lihat Fe2+-nya diubah lagi menjadi Fe3+, agar bisa ditransport ke plasma ya, dan masuk ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Bagaimana dengan yang hem iron? Lihat, hem iron bisa dengan mudah masuk karena dia ada hem transporter di sini, tidak butuh diubah dulu menjadi Fe2+ karena hem iron itu sendiri udah Fe2+. Nah, di sini tapi lihat, pada saat dia mau ditransport, dia tetap diubah lagi masuk di jalur yang tadi saya sebutkan ya, menjadi Fe3+ untuk bisa masuk ke proses transfer ya. Okay. Kalau kita lihat sebenarnya tubuh kita ini sudah sangat banyak atau punya sekitar 4.000 mg besi, di mana paling banyak itu 2.500 mg di eritrosit, kemudian 1.000 mg di spleen, dan kemudian tersebar juga di makrofag. Hanya sekitar 1-2 mg saja yang hilang setiap harinya lewat desquamasi dari enteral, kemudian lewat kulit, atau kemudian perdarahan dalam jumlah kecil, itu hanya 1-2 mg. Nah, kehilangan ini yang tadi 1-2 mg ini biasanya akan diimbangi dengan absorpsi dari intestinal. Karena bersyukurnya Allah itu, Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan proses iron recycling. Jadi di dalam tubuh kita itu kan sudah banyak besi tadi ya, sekitar 4.000 mg besi. Nah, ini itu ada proses, ada recycle-nya.
Kalau misalnya sel darah merah mati, begitu dia besinya tidak langsung dibuang, di recycle biar bisa digunakan lagi. Ataupun misalnya sel-sel lain, sel-sel mioglobin dan yang lain-lainnya, misalnya begitu ya. Itu kalau dia rusak, maka dia nanti akan di recycle kembali. Jadi makanya tadi sebenarnya makanan yang kita makan kalau dia kaya besi itu hanya 1,2 sampai 2 miligram saja yang diambil untuk memenuhi keseimbangan dari besi di dalam tubuh kita. Artinya apa? Kalau sampai seseorang itu defisiensi besi, berarti dia ini cadangannya sudah sangat sedikit, banyak yang hilang gitu ya, tidak disadari karena biasanya tidak drastis seseorang itu bisa anemia defisiensi besi kecuali kalau dia perdarahan akut ya. Tapi kalau dia dalam jumlah yang banyak begitu, kalau bukan karena perdarahan, pasti prosesnya sudah terjadi sangat lama, entah karena asupannya, entah karena metabolismenya ya, entah banyak hal yang memang tidak seseorang sadari. Nah, di sini sekarang apa yang menyebabkan defisiensi besi? Sebenarnya banyak ya, ada penyakit digestif, kemudian ada memang penyakit-penyakit yang menyebabkan sistem pencernaan itu penyerapannya jadi tidak baik. Jadi semua penyakit yang kaitannya dengan sistem pencernaan, peptic ulcer, kemudian ada polip atau kanker di kolon, perut, atau lambung, esofagus dan seterusnya itu menyebabkan anemia defisiensi besi. Ataupun juga penyakit-penyakit inflammatory bowel disease seperti ulcerative colitis atau Crohn's disease itu juga menyebabkan defisiensi anemia. Jadi semua penyakit yang dia itu menyebabkan sistem pencernaan penyerapannya menjadi tidak maksimal itu berpotensi menyebabkan defisiensi anemia pada seseorang. Okay. Sekarang bagaimana sign and symptomnya? Jadi berawal dari biasanya kita melihat HB-nya rendah atau tidak. Kalau pada wanita HB-nya 12 katanya, kalau pada laki-laki HB-nya 13. Tetapi anemia itu tidak hanya bisa kita diagnosis dengan HB. Harus ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang lainnya yang itu merupakan diagnosis standar diagnosis atau gold standar ya, dari pemeriksaan anemia defisiensi besi. Karena kalau hanya bermodal HB saja banyak kemungkinan entah dia anemia sebab yang lain ya. Jadi belum tentu dia anemia defisiensi besi kalau kita hanya berdasarkan HB ya. Kemudian diikuti juga dengan gejala-gejala yang mungkin akan muncul. Jadi kualitas hidupnya menurun, lemas, ya. Kemudian produktivitasnya juga menurun, dan refleks sindrom itu juga bisa seperti itu. Jadi bisa diawali dengan HB yang rendah, tetapi masih kurang datanya kalau hanya berdasarkan HB. Kita harus mendapatkan data dari yang lainnya. Biasanya memang yang presisi gold standard itu dilengkapi dengan serum iron, transferrin saturation, kemudian ferritin, atau soluble transferrin reseptor, C-reactive protein ataupun eritropoietin. Jadi dilengkapi. Yang memang pemeriksaan ini sangat mahal ya. Cuma teman-teman tetap harus tahu bagaimana standar yang benar untuk kita mendiagnosis anemia defisiensi besi. Kita bisa lihat antara kalau di tabel ini kan dibagi menjadi 3 kolom ya, bagaimana mendiagnosis anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronik atau anemia yang campuran. Kalau dia berdasarkan serum besi sama-sama turun, tidak spesifik. Yang spesifik teman-teman lihat di ferritin ya. Kalau ferritin ini pada iron deficiency anemia dia menurun. Kalau pada anemia yang penyakit kronik, dia malah meningkat. Kalau pada anemia yang mix, dia malah campur. Jadi kita bisa bilang kalau ferritin ini cukup spesifik untuk mendeteksi apakah dia defisiensi besi atau tidak. Kemudian apalagi, kalau yang lain hampir sama ya. Jadi memang selain kita punya data HB itu, kita punya data ferritin ini juga merupakan data yang cukup mumpuni untuk kita mendiagnosis seseorang defisiensi besi atau tidak. Di samping nanti ada yang lainnya, ada serum iron, macam-macam lah ya, seperti itu.
Oke. Kemudian bagaimana kita mengatasi seseorang yang punya defisiensi besi? Jadi sebagai seorang dokter, ya, teman-teman juga harus terbiasa menata laksana seseorang itu tidak hanya terkait dengan farmakologis, tapi juga kita juga harus pakai non farmakologis, ya. Dokter yang baik kan harus seperti itu. Memang kalau farmakologis, obat-obatan dan lain-lainnya, suplemen sudah disiapkan. Tetapi non farmakologis juga teman-teman harus memperhatikan. Artinya dalam konteks anemia defisiensi besi, non farmakologisnya apa? Mulai selain lifestyle, teman-teman juga harus memperhatikan makanan-makanan yang kaya besi itu apa saja. Sehingga itu yang kita rekomendasikan, kita edukasi kepada pasien-pasien kita agar kita tidak salah, tidak hanya mengandalkan suplementasi saja. Nah, pengetahuan tentang makanan-makanan yang kaya besi, makanan-makanan yang membantu mengabsorpsi besi, makanan-makanan yang menghambat absorpsi besi, itu adalah salah satu keahlian yang seorang dokter umum harus punya. Dalam hal ini teman-teman saya harus punya. Jangan sampai saat nanti sudah menjadi seorang dokter, mengedukasi pasien, kita salah ngomong, ya. Kadang kita menilai misalnya, atau kadang kita mungkin dilibatkan dalam forum edukasi begitu, atau mengedukasi di posyandu atau yang lain-lainnya, ada ibu yang mengalami anemia, curiga dia defisiensi besi misalnya begitu, dari kronologis data meskipun belum punya data gold standarnya, ya. Ada seseorang yang langsung edukasi banyak makan hijau-hijau ya Bu, langsung seperti itu, shortcut dia, ya. Tanpa kemudian ingat bahwa ternyata tadi kalau yang hijau-hijau itu nabati itu dia Fe3+, Fe3+ itu tidak mudah diserap oleh pencernaan, absorpsinya butuh pakai jalur C sitokrom tadi, ya. Jadi edukasi yang kurang tepat ini justru malah memberikan informasi tidak tepat, malah kemudian jadi tidak tercapai target terapi dari pasien tersebut. Oke, ya. Jadi salah satu goal dari kuliah ini adalah teman-teman tahu terapi non farmakologis dalam konteks ini adalah gizi, makanan-makanan sumber hewani, sumber nabati. Bukan berarti hanya sumber hewani ya yang diberikan pada pasien, tetap sumber nabati juga tetap diberikan, karena sumber nabati kan punya serat, vitamin, mineral yang juga membantu untuk penyerapan dari penyerapan dari zat gizi yang lain, ya. Jadi dia mengandung zat gizi yang lain, ya, yang di situ juga bermanfaat, ya. Jadi kita itu kan alhamdulillahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dikaruniai kalau ada suatu bahan makanan sumber itu dia tidak hanya makanan itu saja yang atau zat gizi itu saja, zat gizi tertentu saja yang dimiliki. Dia pasti punya zat gizi lain yang ada di sana, ya. Let's say misalnya daging, ya. Daging ini dianggap misalnya bahan makanan sumber besi, tetapi dia juga punya yang lainnya, ada folat di sana gitu, ya, ada zat gizi yang lain. Atau begitu pun juga misalnya nabati yang untuk protein nabati yang tadi misalnya non hem tadi dalam konteksnya besi, dia juga masih memiliki zat gizi, ya. Kita akan belajar tentang AKG, angka kecukupan gizi. Jadi saya tunjukkan atau nanti saya kasih, ya, teman-teman itu bisa cari angka kecukupan gizi dari kita semua, ya. Jadi itu kayak semacam tabel rekomendasi harian yang untuk orang normal, yang di situ sudah ada klasifikasi umur, kemudian jenis kelamin, kemudian kondisi seseorang, yang ada rekomendasinya. Jadi angka G-nya dari besi itu perharinya seseorang laki-laki dewasa itu membutuhkan 9 mg. Kalau perempuan membutuhkan 8 sampai 18 mg. Kenapa kalau perempuan itu rentan? Karena pada perempuan itu dia ada fase usia subur, fase hamil, trimester 1, 2, 3, ada fase menyusui. Itu semua fase-fase yang membutuhkan membutuhkan zat besi yang berbeda-beda. Jadi makanya dia pakai rentan. Nanti
akan saya kasih ya AKG tersebut, kami bisa cari sendiri. Nah, biasanya di gizi itu kita menggunakan ukuran per 100 gram dalam menilai kandungan zat gizi suatu makanan. Teman-teman bisa lihat di sini, saat seseorang mengonsumsi 100 gram hati ayam, itu mengandung 15,8 mg. Kalau kita lihat, sudah cukup buat konsumsi harian ya, dari laki-laki tadi yang hanya 9 mg per hari. Tapi mungkin kalau untuk perempuan, kalau misalnya dia sedang hamil atau menyusui, untuk lebih banyak ya. Hatinya mungkin ya 150 gram bisa seperti itu ya. Kemudian kerang per 100 gram kerang itu mengandung 15,6 mg zat besi. Jadi ini juga sudah hampir mencukupi. Kalau pada laki-laki tercukupi ya, kalau pada perempuan tergantung dari rentang usianya. Dan seterusnya, lihat. Jadi ini adalah peringkat paling tinggi sampai peringkat paling rendah dari makanan yang mengandung besi. Kalau kita lihat di sini, ternyata daging itu juga nggak begitu tinggi-tinggi banget ya. Kita menganggap daging paling tinggi, tapi ternyata hati ayam, hati sapi itu lebih banyak. Seperti itu. Oke. Nah, tadi saya juga menyebutkan ada makanan yang membantu dan ada makanan yang menghambat dari absorpsi zat besi. Nah, di sini ada asam ascorbat, ya. Kemudian ada jaringan animal tissue ya, atau jaringan hewan. Ya. Kemudian protein dan fiber itu sebagai enhancer, jadi membantu penyerapan zat besi. Kalau yang inhibitor ada asam titat, polifenol, kalsium, dan asam oksalat. Nah, di sini ada kondisi-kondisi protein sama serat pada makanan tertentu yang dia juga menjadi inhibitor di absorpsi zat besi. Oke. Di sini mau membahas tentang tadi bagaimana inhibitor itu bisa terjadi kalau seseorang, atau inhibitor terhadap absorpsi besi itu terjadi kalau seseorang itu mengonsumsi asam titat, polifenol, dan seterusnya. Oke. Ini juga boleh dibaca sendiri, ini bagaimana vitamin C bisa membantu dari absorpsi zat besi pada saat seseorang itu mengonsumsi makanan kaya zat besi dan juga makanan yang memiliki vitamin C atau asam ascorbat. Ya, itu tadi zat besi atau iron. Ya, sekarang kita mau bahas tentang defisiensi pada asam folat. Jadi asam folat ini juga salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita meskipun perannya tidak sebesar besi. Tetapi kalau teman-teman lihat di siklus ini ya, di siklus metilasi ini siklus DNA ya, DNA repair ya, atau perbaikan DNA sangat berperan ya, si vitamin B atau asam folat ini. Peran dia di mana? Kalau teman-teman lihat di sini, perannya adalah dia pada saat siklus metilasi tadi ya, siklus metilasi ini, asam folat ini akan membantu dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, di mana tetrahidrofolat ini ya, yang akan berubah menjadi 5,10 metilen tetrahidrofolat, yang di situ dalam repair DNA itu sangat penting. Jadi perlu ada asam folat di sini ya, seperti itu, agar terjadi proses metilasi DNA. Artinya kalau kita kurang dalam hal konsumsi asam folat, proses metilasi ini jadi tidak optimal. Oke. Sekarang kita akan melihat tentang kalau secara zat gizi gitu ya, asam folat ini dia bisa rusak kalau saat mengolah suatu makanan itu terlalu panas ya, dia bisa rusak ya, seperti itu. Kemudian asam folat ini juga kalau seseorang mengalami defisiensi bisa menyebabkan yang banyak sekali kondisi di dalam tubuhnya ya. Tetapi tadi secara metabolisme dia perannya adalah di proses metilasi tadi. Di mana asam folat itu diserap ya, dia diserap di jejunum
Kalau tadi besi di duodenum dan proximal jejunum, ya, kalau folat ini di jejunum dengan cara transport aktif dan transport pasif. Oke. Apa efeknya kalau seseorang itu bisa mengalami defisiensi asam folat? Yang paling sering kita dengar itu ada neural tube defects. Jadi pada bayi yang pada proses selama kehamilan, ya, proses organogenesisnya itu gagal, jadi nanti ada defek di neural tube-nya. Ya. Di sini ya kaitannya tadi di mana vitamin B12 tadi membantu proses metilasi sehingga pada saat penutupan dari neural tube itu menjadi tidak bisa terjadi dengan maksimal. Nah, itu salah satu efeknya. Ataupun juga nanti bisa dia juga membantu sebagai koenzim proses-proses metabolisme yang lain, ya, dari sintesis urin pirimidin, ya, kemudian sintesis dari nukleoprotein, kemudian maintenance erythropoiesis, ya, itu juga sebagai peran dari asam folat. Karena asam folat ini nanti akan memberikan satu karbon, ya, untuk DNA, untuk sintesis DNA dan RNA. Bentuk potensial dari asam folat adalah tetrahidrofolat. Kemudian normalnya kadar asam folat itu lebih dari 4 nanogram per mililiter. Disebut borderline kalau di rentang 2 sampai 4 nanogram per mililiter, kemudian disebut kurang kalau kurang dari 2 nanogram per mililiter. Kemudian teman-teman juga perlu tahu makanan-makanan yang kaya asam folat, nanti akan saya tunjukkan. Baru kemudian setelah tidak cukup, kita merasa tidak cukup dari makanan, kita perlu memberikan treatment suplementasi. Bisa diberikan treatment 1 sampai 5 mg per harinya. Ya. Nah, sekarang makanan apa yang kaya asam folat? Kalau kita lihat di sini seperti tadi saat bahas besi, ya. Jadi dia pakai ukuran 100 gram. Jadi bayam itu ada 190 mikrogram per 100 gramnya, asparagus 97 mikrogram per 100 gram, dan seterusnya. Kalau dia AKG-nya dari asam folat ini 400 mikrogram. AKG-nya orang dewasa. Tetapi kalau pada ibu hamil itu ada rekomendasi tambahan, nanti teman-teman bisa lihat, ya. Nah, sekarang kita pengen tahu dari makanan-makanan sehari-hari apa yang dia merupakan makanan sumber dari asam folat. Jadi peringkat pertama ternyata adalah hati ayam. Dari 100 gram makanan itu menghasilkan rapat 573 mikrogram. Baru urutan keduanya adalah bayam, kemudian kacang tanah, brokoli, dan jeruk. Oke. Itu tadi asam folat. Yang berikutnya adalah B12. Jadi B12 ini juga vitamin yang penting, dia tidak jauh berbeda dengan vitamin B12, meskipun bukan sebagai mikronutrien utama yang berperan seperti besi tadi, ya, penyusun sel darah merah dan lain-lain. Tapi vitamin B12 ini juga memberikan peran penting pada saat fungsi untuk sistem saraf pusat ataupun kemudian sel saraf, dan juga memang ikut membantu juga produksi dari sel darah. Teman-teman bisa lihat di sini nama lain dari vitamin B12 adalah kobalamin. Kalau kita lihat di sini rekomendasi dari vitamin B12 adalah 2,4 mikrogram per hari. Kalau pada ibu hamil 2,6 mikrogram per hari, kalau pada ibu menyusui 2,8 mikrogram per hari. Kemudian sekarang gejala. Jadi gejalanya orang-orang yang mengalami depresi vitamin B12 karena tadi kaitannya sama sistem saraf pusat, jadi juga dominan orang-orang tersebut bisa saja mengalami depresi,
atau gangguan memori dan lemas, meskipun itu tidak spesifik. Ada juga yang kalau defisiensi B12 dia nafsu makannya turun, kemudian kehilangan berat badan karena nafsu makannya turun, dan juga terjadi konstipasi. Kemudian pada sistem neural yang terkait, ya, pasien ini juga bisa mengalami gangguan keseimbangan, begitu, bergetar juga di tangan dan kakinya, gitu, jadi mengganggu. Kalau pada anak, kekurangan vitamin B12 itu bisa menyebabkan gangguan yang unusual movement, ya, gangguan pergerakan atau gerakan yang tidak seperti biasanya, kemudian tremor, kemudian feeding difficulties, ataupun juga gangguan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan makanan yang kaya vitamin B12? Makanan yang kaya vitamin 12 memang paling banyak dia produk hewani, ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat AKG-nya. Angka kecukupan gizi dari vitamin B12 itu adalah 2,4 mikrogram. Nah, ini teman-teman bisa lihat per 100 gramnya dari ikan nori ada 76 mikrogram, dari kerang adalah 20,22 mikrogram, hati ayam adalah 16,71 mikrogram, ikan makarel 7,56 mikrogram, dan seterusnya, ya, nanti bisa baca sendiri. Nah, ini AKG yang tadi saya bilang. Jadi AKG itu dia sudah secara detail menunjukkan per kelompok umur, per jenis kelamin, gitu ya, di masing-masing zat gizi. Ini saya cuma screenshot untuk yang mikronutriennya. Nanti ada yang makronutriennya juga, ya. Ini coba kita lihat kebutuhan dari folat, lihat ya. Kalau pada cara bacanya, kalau pada laki-laki usia 19 sampai 29 tahun, kebutuhan folatnya adalah 400 mikrogram, kan sama, ya. Tapi folat kalau pada wanita yang hamil trimester 1, folatnya butuh tambahan selain 400 mikrogram ditambah 200 mikrogram. Jadi ini tambahannya. Kalau pada yang menyusui, tergantung 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, selain yang 400 mikrogram, dia ditambah lagi 100 mikrogram. Itu ya cara bacanya, ya. Oke. Mungkin itu untuk yang anemia defisiensi nutrisional atau anemia nutrisional. Sebelum kita ke yang hemopoiesis, teman-teman boleh bertanya dulu sambil saya menyiapkan slide-nya. Boleh raise hand, boleh di chat kalau ada, ya, kalau misalnya ada yang ingin konfirmasi. Ya, silakan Marcelo. Permisi dokter, saya Marcelo mau tanya. Tadi yang kandungan zat besi dalam daging sapi itu kan saya lihat cukup rendah, sedangkan yang bayam itu kan cukup tinggi, mungkin hampir 2 kali lipatnya. Itu mungkin kalau orang awam, mungkin orang yang tidak ngerti kan berarti akan mengira, oh tentu lebih tinggi, jadi mending makan bayam aja daripada makan daging sapi yang lebih mahal. Nah itu mungkin, tapi kan seperti yang tadi dokter bilang, untuk daging karena itu kan hewani, ya, jadi kan lebih mudah diserap heme iron itu. Mungkin perbandingannya berapa ya dokter? Gimana ya maksudnya? Perbandingan antara yang nabati dan hewani. Jadi mungkin kayak kalau hewani itu perbandingannya 1 itu sama dengan yang nabati 5. Mungkin perbandingan itu berapa dokter ya kira-kira? Ya, maksudnya ini dalam kita membuat menu, ya, Marcelo, ya, gitu ya. Iya dokter, jadi perbandingannya nanti ya, seberapa banyak gitu kita mau ngasih hewaninya, ya. Iya. Kalau mau presisi, sebenarnya kita orientasinya tadi AKG-nya berapa, begitu. Kemudian kita mau mengasih berapa porsi, ya, untuk memenuhi AKG tersebut. Nah, ingat kalau AKG itu kan berarti standar harian. Kalau sampai ada orang yang sudah defisiensi, berarti kita kasih harus lebih banyak, ya, dari AKG tersebut. Nah, memang paling awal kita lihat dulu AKG dia berapa. Makanya tadi dari awal saya selalu menyebut tentang AKG.
Teman-teman lihat dulu, oh ternyata besi tadi misalnya 70 miligram misalnya begitu. Nah, baru kemudian urutan yang kedua, kita cari makanan-makanan sumber zat besi yang dia memang paling tinggi, tapi kalau masyarakat sekarang selain tinggi harus mudah didapatkan dan murah meriah. Maka kemudian tadi dalam urutan yang saya buat tadi, hati ayam, hati sapi, nanti kalau ini hati ayam yang saya taruh di awal, karena memang selain dia tinggi, itu juga murah meriah dan gampang dicari. Nah, jadi kalau tadi 100 gram dari hati ayam mengandung misalnya 150, nanti bisa lihat di slide-nya ya, misalnya seperti itu. Oh, berarti dengan makan 100 gram ini sudah terpenuhi. Gitu. Nah, jadi kita fokus di situ saja, memberikan yang 100 gram ini. Nah, bagaimana dengan yang nabati? Tetap diberikan. Yang penting yang hewaninya sudah tercapai dulu. Gitu. Jadi tidak bisa 5:1, 4:1 itu memang agak sulit. Jadi memang lebih baik fokus dulu memenuhi kebutuhan sesuai AKG-nya, kemudian baru kita tambahkan dengan yang nabati, karena nabati itu tetap dibutuhkan ya, karena dia punya zat gizi yang lain, punya serat dan mikronutrien yang lain yang juga dibutuhkan. Karena tadi kalau di bayam misalnya dia sayuran hijau, memang mungkin dia tidak kaya, bukan tidak kaya, tidak mudah diserap oleh pencernaan pada saat untuk mendapatkan zat gizi besi, tapi dia kaya asam folat loh, begitu kan. Jadi makanya tadi saya bilang kalau orang ini fokusnya dia di defisiensi besi, nah fokus di AKG-nya besi dulu, kita buat agar tercapai berdasarkan tadi bahan makanan sumber tadi, baru setelahnya kita beri zat gizi atau makanan. Jadi kalau yang presisi seperti itu memang Marcelo, tidak bisa kita pakai komposisi berapa banding berapa, itu general ya, karena ada yang bilang menyebutkan misalnya 4:1, itu general, tapi belum presisi juga ya, seperti itu. Mungkin gitu Marcelo, apakah sudah cukup jawabannya? Iya, baik Dokter, terima kasih. Ya, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kita masuk ke pertanyaan ke kuliah yang berikutnya ya. Yang berikutnya yaitu tentang anemia. Anemia sudah, tentang nutrisi untuk hemopoiesis. Ya, tidak banyak sebenarnya nutrisi untuk hemopoiesis ini ya, tetapi teman-teman juga perlu tahu ya. Jadi nutrisi untuk hemopoiesis ini sering sekali kita gunakan pada pasien-pasien yang memang dia kita curigai gitu ya. Harus ada data lab atau laboratorium di sana, eritrositnya mengalami penurunan. Tapi kalau hemopoiesis itu kan dia tidak hanya eritrosit sebenarnya. Jadi pada sel-sel yang lain gitu ya, sel darah yang lain begitu, sebenarnya tetap dibutuhkan. Tapi di sini memang kita fokus pada sel-sel eritrosit ya, karena hemopoiesis itu tadi ya. Oke. Nah di sini kalau tadi saya bilang hanya eritrosit, maka kita seolah-olah hanya sel darah merah saja. Tapi kalau konteksnya hemopoiesis itu sebenarnya akan ada sel darah merah, akan ada sel darah putih, dan akan ada trombosit. Jadi kalau nutrisi untuk hemopoiesis ini untuk semuanya ya teman-teman. Kalau tadi di awal ada eritropoiesis, sel darah merah, yaitu hanya untuk sel darah merah saja pada saat tadi yang kita membahas anemia tadi ya. Kan ada vitamin B12, ada asam folat yang juga berperan penting dalam membentukkan sel darah merah. Itu hanya eritropoiesis. Tapi kalau di sini konteksnya hemopoiesis semua sel darah, entah itu eritrosit, entah itu leukosit, baik yang granuler ataupun agranuler juga ini untuk yang trombosit. Di tubuh kita itu sebenarnya ada proses yang di situ bisa menyeimbangkan ya, karena ada stem cell. Stem cell ini sifatnya dia bisa self renewal differentiation. Jadi stem cell yang di dalam tubuh kita itu bisa secara otomatis sebenarnya untuk melakukan diferensiasi tergantung mana yang membutuhkan atau tergantung
Mana yang membutuhkan ini berarti reseptor apa, ya, protein apa yang terekspresi sehingga menyebabkan sel stem yang ini mau menciptai sel darah merah, sel stem yang ini mau menghasilkan limfosit seperti itu ya. Jadi tergantung nanti reseptornya ya atau protein apa yang muncul sehingga dia bisa terinduksi menuju ke arah sana ya. Jadi prinsipnya yang teman-teman harus tahu, tubuh kita itu ada upaya untuk melakukan renewal. Tergantung tadi siapa yang terekspresi sehingga dia mau fokus untuk renewal yang mana dulu. Ya. Nah, di dalam tubuh kita ini ada proses anabolisme dan ada proses katabolisme. Anabolisme itu adalah proses untuk pembentukan, building up ya, dari molekul-molekul yang kecil menjadi molekul-molekul yang besar, sedangkan katabolisme itu dia sifatnya adalah breakdown untuk memecah molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Dan dia harus seimbang ya, sama kayak tadi hepsidin, bukan berarti harus bikin hepsidinnya rendah terus, tidak. Jadi tetap dia harus seimbang. Harus seimbang ya, agar tadi tidak kebanyakan atau tidak terlalu dikit. Nah, di sini kita bisa perlu mengenal kalau anabolisme itu dia consuming energy, kemudian siklusnya aktif gitu ya, memproduksi ROS dan juga kemudian enhance protein synthesis. Kalau yang katabolisme itu dia energi saving, kemudian siklusnya lambat, kemudian mereduksi sintesis protein dan mensupresi dari ROS. Nah, oke. Sering sekali ada istilah HSC. Jadi HSC itu adalah hematopoiesis stem cell ya teman-teman. Jadi hematopoiesis stem cell ini kita lihat dari dua perspektif. Ada di mana di sini sebagai pengontrol untuk keseimbangan reaksi anabolisme dan katabolisme, dan juga sebagai pengontrol ya, untuk kita harus mengonsumsi apa ya, atau makanan apa sehingga hematopoiesis ini bisa terjadi dengan optimal. Nah, kita lihat di sini hematopoietic stem cell ini ya, bertanggung jawab untuk sustaining dari formasi sel darah. Nah, kita lihat sel darah tadi kan ada yang eritrosit, ya, kemudian ada leukosit di sini, ya, kemudian ada trombosit juga. Di mana di sini yang awalnya sel-sel hematopoietic stem cell ini dorman, ya, kemudian dia nanti bisa menjadi aktif, ya, terdiferensiasi menjadi sel-sel yang dibutuhkan tadi tergantung dengan kondisi di tubuh kita ya, sekitar kita. Kemudian cycling hematopoietic stem cell ini, jadi hematopoietic yang aktif ini, kalau yang tadinya dorman dia berubah jadi aktif seperti itu, dia memang proses yang membutuhkan tinggi energi ya, high metabolic activity, karena prosesnya menjadi aktif, jadi cycling tadi ya, bukan dorman. Otomatis butuh energi yang tinggi karena metabolismenya tinggi. Di sini membutuhkan juga proses fosforilasi oksidatif. Seperti yang kita ketahui di proses ini energinya banyak. Nah, ini yang mau saya bilang tadi tentang hematopoiesis ya, bagaimana dari stem cell tadi bisa berdiferensiasi sesuai kebutuhannya. Ada red blood cell, kemudian ada leukosit yang granulosit dan leukosit yang agranulosit, dan kemudian ada trombosit atau platelet. Oke. Jadi penelitian-penelitian menyebutkan ada efek seseorang yang mengonsumsi makanan tinggi lemak itu bisa mempengaruhi dari hematopoietic stem cell. Apa yang dipengaruhi? Kalau kita lihat di sini, yang jelas proses inflamasi itu akan meningkat. Kemudian mikrobiota akan mengalami disbiosis. Kemudian hormon-hormon adiposa juga akan mengalami peningkatan yang ini merugikan sehingga nanti bisa menyebabkan tumorogenesis dan aberrant self renewal. Nah, kalau seseorang itu merestriksi dietnya, terutama diet yang tinggi lemak, dia restriksi atau dia kurangi, dia hindari, maka nanti IGF-1-nya ini menurun, gitu ya.
maka dia bisa menghambat pembentukan dari FOXO ini. Kemudian nanti hematopoietic stem cell-nya ini tetap akan bekerja secara optimal. Jadi delay aging-nya juga akan terjadi. Ya, ini pada orang-orang yang mengonsumsi tinggi lemak dan obesity ya, dan kondisi obesitas. Nah, sekarang apa manfaat dari restriksi diet? Ternyata tadi restriksi diet tadi disebutkan memang proteksi terhadap hematopoietic stem cell. Meskipun juga memang tidak spesifik berapa banyak ya, tapi ada di hewan coba menyebutkan mereka-mereka yang dibatasi 70% dari kebutuhannya itu memberikan efek yang optimal, efek yang baik terhadap hematopoietic stem cell-nya ya. Oke. Nah, kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan pemberian ketogenic or high fat diet terhadap hematopoietic stem cell. Jadi kalau pemberian ketogenic or high fat diet itu bisa meningkatkan serum LPS ya, lipopolisakarida begitu di situ. Kemudian perubahan ini ya akan berkaitan dengan signaling TLR4. Kalau TL4-nya ini teraktivasi, maka kemudian bisa menyebabkan lipopolisakarida menjadi meningkat dan ini menyebabkan disfungsi dari hematopoietic stem cell. Jadi ini kerugian dari mengonsumsi ketogenic atau high fat diet. High fat diet ini juga akan merubah komposisi dari gut microbiota. Ya, jadi ini efek negatif dari mengonsumsi makanan tinggi lemak atau ketogenic diet. Sekarang nutrisi-nutrisi apa yang penting untuk hemopoiesis? Memang banyak nutrisi ya dari sisi makronutrien dan mikronutrien. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi nutrien itu teman-teman harus kenali ada makronutrien dan ada mikronutrien. Makronutrien itu ini kita review sedikit, ada karbohidrat, ada protein dan ada lemak. Ingat, makronutrien itu menghasilkan energi. Jadi kalau ada pertanyaan zat gizi apa yang menghasilkan energi, zat gizi makronutrien ya. Kenapa makro? Karena dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Mikronutrien dia disebut mikro karena jumlahnya sedikit, dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi tetap dibutuhkan seperti tadi. Ada ada kofaktor sebagai koenzim tadi ya, vitamin B12, vitamin besi, zat besi, vitamin asam folat gitu ya. Itu kan dia tidak dibutuhkan dalam jumlah besar karena satuannya miligram dan mikrogram, tetapi kalau defisiensi maka juga mengalami disfungsi dalam metabolisme tubuhnya seseorang. Ada proses metilasi, ada proses macam-macam ya, begitu. Nah, itu mikronutrien dan mikronutrien ini tidak menghasilkan energi ya. Jadi harus dibedakan dulu makronutrien dan mikronutrien, dibedakan berdasarkan banyaknya jumlah yang dibutuhkan. Kalau makronutrien dibutuhkan dalam jumlah besar, mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah sedikit, dan yang menghasilkan energi adalah makro. Tetapi dalam suatu makanan, saya ulang kembali, jarang sekali makanan tersebut itu hanya kaya satu zat gizi saja. Misalnya saat kita mengonsumsi pepaya di jus, misalnya orang tersebut lemes ya, kemudian dia mengonsumsi jus, misalnya seperti itu, jus pepaya. Kata dokter Amel, kalau makan mikronutrien tidak menghasilkan energi. Kok saya minum jus pepaya bisa tetap segar kembali? Jangan salah, dari pepaya tersebut ada gula buah berupa fruktosa, yang fruktosa ini merupakan salah satu karbohidrat ya, seperti itu. Jadi tidak boleh salah di sini ya. Jadi makanya Tuhan itu ngasih makanan itu tidak pernah yang dia hanya kaya di satu zat gizi saja. Pasti dia ada zat gizi lain yang ada di dalam sana. Tapi dalam istilah gizi kita menyebutnya bahan makanan sumber. Artinya makanan ini
bahan makanan sumber zat gizi tertentu banyak di makanan itu. Misalnya bahan makanan sumber dari tadi asam folat adalah bayam salah satunya. Artinya di bayam tersebut folat ini lumayan banyak jika dibandingkan zat gizi yang lain. Itu maksudnya seperti itu ya, bahan makanan sumber. Oke, ya. Nah, kita lihat sekarang kembali lagi ke hemopoiesis ya. Di hemopoiesis itu makronutrien yang berperan pertama adalah lemak. Lemak yang mana? Lemak yang polyunsaturated fatty acid. Jadi lemak atau asam lemak rantai tidak jenuh ya, unsaturated ini atau tidak tersaturasi tetapi yang poly ya. Contohnya apa dok? Contohnya adalah omega 3. Ada di dalam vegetable oil, ada juga dalam minyak ikan ya. Ini bermanfaat untuk hemopoiesis stem cell. Lewat jalur mana? Jalur matriks metaloproteinase. Oke, jadi di sini yang bermanfaat di proses hemopoiesisnya sum-sum tulang ya. Oke, sekarang apalagi di protein. Protein itu juga bermanfaat sebagai makronutrien untuk hemopoiesis. Protein baik yang asam amino esensial maupun yang non asam amino esensial atau asam amino non esensial ya. Nah, di sini asam amino esensial non esensial itu dibagi berdasarkan bisa tidaknya tubuh kita memproduksi. Ya, jadi bukan berarti makan alanin tidak perlu, bukan begitu. Jadi mereka ini semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita, baik yang esensial atau non esensial, tetapi dibagi di sini untuk membedakan mana yang tubuh kita bisa memproduksi dan mana tubuh kita yang tidak bisa memproduksi. Kalau yang asam amino esensial, tubuh kita nggak bisa produksi sendiri. Jadi mau nggak mau harus makan makanan dari sumber di luar sana, atau bahkan dari makanan sumber, ataupun bisa jadi juga suplemen ataupun suplemen protein dan lain-lain. Nah, intinya harus kita konsumsi lah. Nah, berbeda dengan alanin, arginin dan seterusnya non esensial, tubuh kita tuh bisa memproduksi. Artinya ingat ya, DNA isinya dari basa nukleotida, dari 3 basa nukleotida bisa terbentuk asam amino. Nah, itu maksudnya diproduksi dari situ ya teman-teman, maksudnya begitu. Nah, nanti teman-teman juga mengenal istilah ada branched chain amino acid, tapi bukan di bab yang ini ya. Dia adalah protein yang berperan dalam pembentukan massa otot, isoleucin, leucin, dan valin. Oke, sekarang apa saja proteinnya? Jadi ada banyak protein ya, bisa valin, ya, kemudian bisa juga sistein, ya, bisa juga glutamin. Ya. Artinya di sini tidak hanya yang esensial saja ya teman-teman, non esensial juga diperlukan dalam proses hemopoiesis. Ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, tetapi konteksnya teman-teman harus tahu mau dia esensial, non esensial, protein atau asam amino itu kita butuhkan. Oke. Ya. Nah, sekarang bahan makanan yang kaya asam amino. Coba lihat. Histidin, isoleucin, leucin, lisin, methionine. Ini bahan makanannya. Main food resource-nya ini. Main food source-nya ini. Kita lanjut ya. Ini makanan yang kaya dengan asam amino esensial ya. Oke, ada telur, yang paling mudah itu telur ya. Kemudian di sini ada soy protein dan seterusnya. Nah, ini penelitian-penelitian yang menyebutkan manfaat dari fish oil terhadap pembentukan hematopoiesis atau hemopoiesis ya. Kita lihat di yang gambar ini ya. Gambar biru ini menunjukkan kalau dia diberi fish oil itu maka sel-sel darahnya proses hemopoiesisnya semakin meningkat ya. Ini yang teman-teman lihatnya yang ada fish oil ini.
Begitu juga di sini ya, monositnya meningkat gitu ya, yang warna hitam ini fish oil, yang granulositnya juga meningkat ya. Gitu. Nah, sekarang bahan makanan sumber EPA dan DHA. Oh iya. Jadi fish oil nama lainnya itu adalah EPA dan DHA. Eicosa pentanoic acid dan docosa hexanoic acid gitu ya. Itu sebagai EPA dan DHA nama lain dari fish oil. Oke. Nah, ada di mana ya EPA atau Eicosa pentanoic acid atau omega 3 ini banyak di minyak ikan kod. Kita lihat di sini ukuran rumah tangganya 2 sendok teh minyak ikan kod mengandung 0,36 sampai 0,6 gram. Kalau salmon 40 gramnya mengandung 0,4 gram. Ikan tunanya 40 gram dari ikan tuna bisa mengandung 0,4 EPA, Eicosa pentanoic acid ataupun tadi omega 3 ya. Oke. Sekarang selanjutnya adalah mikronutrien. Kalau tadi makronutrien, ini mikronutrien. Mikronutrien yang berperan penting dalam proses hemopoiesis adalah vitamin A, vitamin C, dan vitamin D yang semuanya punya peran masing-masing. Vitamin A, ya, vitamin C dan vitamin D ini makanan-makanannya juga punya perannya masing-masing atau ada zat gizinya masing-masing ya. Artinya bahan makanan sumbernya berbeda-beda dan kebutuhannya berdasarkan AKG juga berbeda-beda. Memang belum ada penelitian yang menyebutkan sebenarnya saya harus makan berapa banyak sih biar proses hemopoiesis itu bisa berjalan optimal. Tetapi para ahli menyebutkan setidaknya kita disuruh untuk memenuhi AKG dulu biar nanti vitamin C tercukupi, maka nanti proses pembentukan dari kalau vitamin C itu biasanya sel limfosit ya, itu menjadi maksimal. Kemudian vitamin A, vitamin D juga sesuai AKG dulu biar nanti juga bisa membantu dalam proses hemopoiesis. Sekarang kita belajar tadi AKG. Jadi rekomendasinya ya target yang normal dulu. Kalau vitamin A itu AKG-nya, angka kecukupan gizinya 600 sampai 650 mikrogram. Kalau yang vitamin D 15 sampai 20 mikrogram. Kalau vitamin C 75 sampai 90 miligram. Kalau yang omega 3 1 gram EPA dan DHA itu sehari-hari. Nah, tadi AKG sudah sempat saya sebut ya bahwa dia merupakan angka kecukupan gizi, suatu batasan angka kecukupan harian dari makronutrien dan mikronutrien yang di sini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok. Nah, kita lihat. Vitamin A tadi AKG-nya 600 sampai 650 mikrogram. Bagaimana kita mencapainya? Kalau teman-teman mengonsumsi 100 gram minyak ikan, maka sudah 24.242 mikrogram ya, sudah banyak sekali. Hati ayam per 100 gram sudah 4.957 mikrogram, ya, sudah sangat banyak sekali. Sehingga ini rekomendasi makanan untuk memenuhi vitamin A yang mulai dari minyak ikan, hati ayam, mentega, dan seterusnya. Kemudian kalau vitamin C bagaimana? Kalau vitamin C, AKG kita tuh cuma 75 sampai 90 mg ya teman-teman. Jadi nggak butuh banyak-banyak. Beberapa suplemen itu memberikan sampai 500 mg per hari. Bahkan ada yang 1000 mg per suplemennya ya, bukan per hari. Nah, AKG-nya itu nggak sebanyak itu ya teman-teman. AKG-nya itu cukup 75 sampai 90 mg saja. Kalau kita mengonsumsi buah ya, dulu kenalnya harus buah jeruk atau lemon, ternyata tidak. Yang paling tinggi itu kiwi per 100 gramnya 92,7 itu sudah memenuhi kebutuhan AKG ya. Jambu biji yang murah meriah ya 87 mg. Apalagi yang murah meriah cabai hijau nih, yang suka pedas-pedas ya, pedas-pedasnya makanan Padang kan cabai hijau ya. Atau yang paling murah lagi deh, paling mudah didapatkan pepaya. Pepaya ini ada di mana-mana. Teman-teman makan 100 gramnya sudah bisa mengandung 78 mg dan seterusnya. Kalau sumber vitamin D, AKG-nya 15 sampai 20 mikrogram ya. Per 100 gram makanannya dia mengandung ikan makarel itu 16,8 mikrogram ya, makan ikan kembung 100 gram teman-teman sudah memenuhi dari kebutuhan AKG dan vitamin D. Kemudian salmon, kuning telur dan seterusnya. Nah,
berjemur sinar matahari ini bukan berarti pasti vitamin D-nya terpenuhi, bukan gitu ya. Jadi berjemur itu tujuannya adalah mengaktifkan vitamin D yang tadinya tidak aktif menjadi aktif ya. Mudahnya seperti itu. Nanti kalau ada sesi sendirilah ya kita belajar tentang metabolisme vitamin D. Tetapi kalau dia sediaannya atau cadangan vitamin D-nya juga rendah, maka proses ini juga tidak optimal, proses aktivasi dari vitamin D lewat sinar matahari. Jadi jangan salah, orang Indonesia itu banyak sekali yang defisiensi vitamin D. Kita menganggap kita karena negara tropis pasti tercukupi. Tidak. Hampir kebanyakan pasien saya, entah itu ibu hamil, kemudian wanita usia reproduksi, wanita usia lansia, laki-laki, itu banyak yang defisiensi besi. Karena memang bisa jadi salah satu kebiasaan sehari-harinya mengonsumsi makanan vitamin D, kayak vitamin D-nya juga tidak banyak gitu ya. Oke, ini makanan kaya vitamin A, ini vitamin D. Ya, nanti mungkin kalau ada praktikum ya di kemudian hari, teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih daftar bahan penukar nanti di semester 4 kayaknya ya. Kemudian kalau AKG nanti bisa belajar sendiri, tapi teman-teman harus bisa membayangkan gimana cara membuat menu yang standar lah setidaknya ya. Itu nanti di praktikum yang keempat. Sekarang di spill dulu AKG, kemudian kita belajar dulu tentang nutrisi-nutrisi yang bermanfaat untuk penyakit-penyakit tertentu. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Kalau misalnya ada diskusi, mungkin bisa japri ya. Kebetulan ini ada kegiatan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan memberikan insight dari kuliah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, pamit dulu ya.